Ganteng terus. Ngejreng sih. Ini mitra LGG semuanya nih. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa dan juga berkompeten. Ini kita akan ngebahas tentang siaran damai jelang pemilu. Nah, mitra zaman siaran semuanya, Nian mau sapa-sapa nih tamu-tamu kita yang narasumber yang sangat-sangat hebat. Yang siapa sih yang nggak kenal? Yang pertama narasumbernya Mas Waras Warsito. Assalamualaikum Mas Waras. Waalaikumsalam pendengar El Gangga. Salam sehat dan waras. Salam sehat dan waras. Karena saya nyebutnya rada-rada ntar tersinggung gak ya? Waras banget gitu. Untuk orangnya kalau di Betawi Bekasi bilang ajar orangnya. Iya, jadi nggak kaku. Awalnya tadi takut ini kok Waras namanya. Nah, kebetulan beliau selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mitra zaman siar semuanya. Dan ini nih yang nggak kalah hebat nih. Ini langsung Ketua KPID-nya Jabar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, namanya nih. Ini beliau Dr. Adiana Slamet, SIP MSI, selaku Ketua KPID Jawa Barat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nih yang enak manggilnya kalau ini yang satu Mas Waras, yang satu ini masih muda masalahnya. Apa Abang Adi aja apa Abang Dipanggil Bapak. Abang Adi aja apa gimana? Bang Adi apa Mas Adi gitu. Apa aja. Oh, ini Bang Adi aja deh. Oh, bisa kayaknya mudahan Bang Adi daripada saya. Nah, yang ketiga beliau selaku koordinator bidang kelembagaan KPID Jabar, Bang Roni Tabroni SOS MSI. Apa kabarnya, Bang? Ya, alhamdulillah, Kang. Gimana tadi perjalanannya menuju Radio El Gangga ini? Lumayan. Oh, lumayan menyenangkan. Luar biasa. Buat Mirza Masyar semuanya di tengah kesibukan beliau-beliau ini adalah apalagi dalam rangka mempersiapkan pemilu damai. Tuh Mirza Masyar semuanya. Sebelum kita panas-panas kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih bersama narasumber kita. Nah, yang pertama saya pengen banget nih langsung sama ketuanya aja deh. Ya. Mas Waras nanti dulu. Siap. Iya. Bang Adi, saya pengen tanya nih, seperti apa sih siaran damai jelang pemilu dalam siaran radio dan televisi? Maksudnya seperti apa nih Mas Adi? Ya, mitra ya. Mitra El Gangga. Ya. Mohon izin Mas Waras, Kang Roni gitu ya. Ini kan lembaga penyiaran itu adalah meminjam frekuensi dari masyarakat sesungguhnya. Karena dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 itu bahwa frekuensi itu harus dipastikan untuk kepentingan publik. Gitu ya. Nah, maka dalam kontestasi pemilu menjelang 2024 KPID Provinsi Jawa Barat berikhtiar gitu ya bersama komponen seluruh komponen termasuk beliau Mas Waras gitu ya dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Diskominfo, KPU, Bawaslu, bahkan pas tanggal 31 ya Agustus waktu anugerah penyiaran kita melakukan penandatanganan gugus tugas sekaligus deklarasi pemilu damai bersama seluruh komponen ya, termasuk kami undang partai politik 18 kontestan partai politik di 2024. Nah, kita menginginkan bahwa demokrasi di Jawa Barat khususnya dan demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Nah, artinya bahwa di Jawa Barat itu Bang ada 437 lembaga penyiaran terbanyak se-Indonesia. Termasuk El Gangga ya. Iya. Oke. TV sama radio itu 437 lembaga penyiaran. Nah, maka 437 lembaga penyiaran ini harus tegak lurus gitu ya, menaati regulasi untuk mendorong bahwa bagaimana lembaga penyiaran ini kalau bahasa regulasi gitu ya, bahasa Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3 SPS gitu ya, pasal 50 dan pasal 71 paling tidak lembaga penyiaran ini harus melakukan distribusi informasi politik yang proporsional. Nah, proporsional itu tidak memihak kan, bahwa lembaga penyiaran itu tidak boleh partisan.
kan gitu ya. Oke. Bahwa lembaga penyiaran itu harus memberikan waktu yang cukup untuk peserta pemilu, baik itu partai politik yang sudah ditetapkan oleh KPU per Desember 2022 pun dengan nanti calon presiden nanti gitu ya. Karena 2024 itu kan 14 Februari 2024 itu pemilunya serentak gitu ya. Ada Pilpres dan Pileg. November 2024 itu ada pemilu kada serentak. Nah, artinya kita maraton nih ya, Mas Waras ya. Jadi maraton gitu ya. Kalau lembaga penyiaran yang begitu banyak ya, yang kemudian lembaga penyiaran ini mempunyai kekuatan untuk mendorong gitu ya, orientasi politik atau care atau tidaknya warga negara misalkan atau masyarakat Kota Bekasi nih, mitra El Gangga nih untuk menghadapi pemilu ini. Jadi jangan sampai nanti lembaga penyiaran itu ikut-ikutan gitu ya, ngeblok salah satu partai misalnya, ngeblok salah satu kandidat gitu ya, karena kembali lagi bahwa lembaga penyiaran ini diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat atau publik, Bang, seperti itu. Nah, ini mitra ada yang nanya nih, pengen tahu mungkin mewakili masyarakat kalangan bawah. Pengen tanya nih Bang Adi, tugas pokok KPID itu apa sih? Ya, sebenarnya kami diamanati Undang-Undang 32 tahun 2002, paling tidak di pasal 8, gitu ya, ada 3 ayat. Lalu ada 3 pasal dan kurang lebih ada 7 ayat, Kang. Jadi pasal 8 ayat 1, kami ini representasi publik atau kami ini adalah perwakilan publik dalam bidang penyiaran gitu ya. Kami ada karena menginginkan masyarakat itu kepentingannya itu didengar gitu ya. Karena dulu lembaga penyiaran itu dikuasai Undang-Undang 24 tahun 1997. Lembaga penyiaran itu dikuasai oleh Departemen Penerangan. Kan nggak boleh ya? Dikuasai oleh pemerintah gitu, waktu itu ya. Waktu zaman Orde Baru itu kan nggak boleh. Maka KPI ada untuk mengakomodir gitu ya kepentingan masyarakat di bidang penyiaran. Itu pasal 1, Kang. Lalu pasal 2-nya kami itu harus menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia. Kami harus mengawasi ya lembaga penyiaran TV maupun radio. Tadi yang 437 penyiar. Kami harus menjamin persaingan usaha yang sehat. Kami harus menetapkan aturan yang namanya P3SPS. Nah, kami juga harus di pasal 8 ayat 3-nya kami harus coba berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah gitu ya, dengan lembaga penyiaran dan masyarakat, termasuk kampus, Bang. Kampus. Nah, artinya bahwa kami ini gitu ya ada sesungguhnya untuk masyarakat. Jadi kalau ada misalkan masyarakat nih atau mitra El Gangga yang kemudian menonton televisi atau mendengarkan radio, dikira kira-kira hatinya kurang pas gitu, ini salah nih gitu ya. Ini nggak bener nih, ini tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Bekasi nih. Nah, bisa laporkan ke KPID Provinsi Jawa Barat. Gitu, Bang. Terima kasih banyak Bang Adi, luar biasa. Jadi ya tahu. Nah, sekarang saya mau nyapa nih Mas Waras. Jadi udah nggak takdir lagi karena udah diizinin sama Mas Waras. Orang kayak gitu Mas Waras. Jadi Pak Dewan, saya mau nanya nih, menurut pandangan Mas Waras nih tentang tadi yang terkait yang pertama itu, pandangan yang pertama seperti apa sih siaran damai jelang pemilu dalam siaran radio dan televisi? Ya, Assalamualaikum. Sebelum saya jawab, saya akan sampaikan dulu terima kasih, apresiasi kepada adik-adik
saudara-saudara saya di KPID Jawa Barat yang menurut saya sudah melangkah lebih cepat dalam mengantisipasi dan menghadapi pemilu serentak, baik itu Pileg, Pilpres maupun pemilu kada. Karena memang damainya pemilu itu menjadi tanggung jawab bersama, dan saya lihat KPID ini melangkah lebih cepat dibanding stakeholder variabel pemilu yang lain. Ini luar biasa. Langsung Luar biasa solisasi. sampai kemarin sudah ngadain acara 30 Agustus termasuk penandatanganan MOU. Oke. Nah, tentu siaran-siaran pemilu damai ini penting, apalagi buat khususnya Jawa Barat, karena Jawa Barat ini wilayah terbesar dengan penduduk terbanyak di Republik ini. Kalau bicara penduduk mungkin udah lebih dari 46 juta. Kalau bicara kepentingan pemilu, DPT-nya sudah hampir 33 sampai 34 juta. Nah, ini Jawa Barat ini menjadi satu tempat yang sangat seksi dalam konteks memenangkan baik itu pemilihan legislatif, pilpres maupun nanti pemilu kada. Nah, dengan demikian maka siaran-siaran yang tadi disampaikan oleh Kang Adi ini tentu penting karena ya sebagian dari kita, sebagian dari masyarakat tentu ingat betul lah bagaimana kita terpecah sangat ekstrim ya di pemilu 2014. Bahkan ada yang suami istri akhirnya cerai gara-gara beda pilihan. Tetangga nggak saling tegur sapa, gang saling portalnya saling kunci. Itu kan terjadi di 2014. Nah, tentu dengan langkah cepat teman-teman kawan-kawan saya di KPID Jabar ini harapannya itu bisa dieliminir, bisa dikurangi sedini mungkin sebelum kalau Pileg itu DCT-nya baru tanggal 4 November. Kalau Pilpres itu pendaftarannya baru di Oktober. Artinya di sisa waktu menjelang Oktober November ini saya pikir luar biasa KPID bergerak cepat. Nah, tentu ini menjadi nanti menjadi trigger lah untuk variabel-variabel pemilu yang lain mengikuti langkah KPID. Jadi kalau KPID udah jagain udaranya, di daratnya kan Pemda, polisian, Pangdam, termasuk semua stakeholder yang ada harus melakukan gerakan yang sama. Sehingga kalau udaranya damai, frekuensinya nggak ngaco, gitu kira-kira, maka di daratnya juga akan lebih wise, lebih damai, lebih adem lah. Nah, tentu target utama kita adalah bagaimana pemilu itu sesuatu yang demokratis, tanpa ada isu SARA, isu primordial, politik identitas dan lain sebagainya. Kita udah kenyang lah 2 kali pemilu itu, kita cukup capek betul. Capek betul, dan kita bersyukur bahwa hari ini KPID udah melangkah, dan kita juga bersyukur punya presiden yang sangat peduli. Hari ini sangat care betul bagaimana beliau memimpikan tahapan-tahapan ini sampai dengan 14 Februari itu dengan baik. Kemudian nggak ada lagi besok perpecahan atau gontok-gontokan atau isu SARA yang kita alami di 2014. Itu harapan kita bersama. Saya pikir itu, Kang. Siap. Nah, kalau buat Bang Roni mungkin ada tambahan lagi nih buat Bang Roni sebagai koordinator bidang lembaga KPID soal terkait yang pertama, seperti apa sih siaran damai jelang pemilu nih Bang Roni? Mungkin ada sedikit tambahan setelah ketua kita. Ya, sebenarnya sudah sama ketua ya. Jadi kita juga terus memastikan ya tadi dari Pak Ketua, dari Kang Waras juga. Sebenarnya kan kalau kita mau jujur ya, tadi 2 pemilu ke belakang problem demokrasi kita sebenarnya dalam perkembangan digitalisasi sebenarnya lebih banyak persoalan di dunia digital ya Kang ya. Cuma kita kan tentu saja setiap saat sebagaimana sesuai dengan tupoksi kita ingin memastikan tadi kalau bahasa Pak Waras itu ingin mengamankan udara gitu ya. Karena kita masuk ke ranah digital belum waktunya, secara regulasi belum mengcover, tetapi dengan memastikan frekuensi yang di situ ada radio dan televisi, KPID berkepentingan agar
setidaknya lembaga penyiaran melakukan 2 peran penting. Yang pertama, sebagai lembaga media gitu ya, lembaga penyiaran itu punya peran untuk melakukan sosialisasi terhadap setiap tahapan proses demokrasi yang terjadi gitu ya. Yang kedua tadi memastikan keamanan gitu ya, karena kalau kita kembali kepada istilah yang seringkali populer di masyarakat bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Nah, kita ingin masyarakat ini benar-benar pesta, artinya setiap publik ini adalah mereka menjadikan pemilu sebagai tempat untuk hiburan gitu ya. Tetapi hiburan yang menghasilkan kan proses pergantian kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita ingin di situ ada peran lembaga penyiaran baik TV maupun radio yang memastikan 2 hal. Setiap masyarakat supaya berpartisipasi tadi, misalkan pertama wise ya, kemudian nanti menjadi bagian dari proses partisipasi. Yang kedua, setiap publik nanti akan menghindarkan diri dari setiap resistensi yang terjadi. Nah, di sini peran lembaga media seperti radio gitu ya, itu punya fungsi yang sangat strategis. Kalau kita sebut pers itu sebagai pilar keempat dalam demokrasi, memang betul gitu ya. Sehingga setiap 5 tahun sekali ketika proses demokratisasi ini ada semacam pemilu atau pergantian kepemimpinan tadi, media ini menjadi instrumen penting untuk menjadi bagian dari tadi mensosialisasikan dan mengamankan gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau misalkan ada publik yang seringkali gitu ya ragu dengan berbagai informasi, termasuk juga banyak hoax gitu ya yang beredar gitu ya. Nah, kita ingin justru nanti yang mengclearkannya itu adalah lembaga penyiaran, radio maupun televisi, sehingga setiap informasi yang tidak jelas gitu ya, yang membuat rakyat bingung itu nanti akan menjadi clear ketika semua informasi itu sudah disampaikan secara resmi oleh TV maupun radio. Buat mitra dengan semuanya nih, kita masih ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang top banget nih, yang kita jadi tahu dan juga pengen ngasih tahu nih buat mitra Zaman Siar semuanya. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama Mas Waras Warsito SH. Kebetulan beliau selaku anggota DPRD Komisi 1 ya, Mas Wars ya. Siap. Nah, dan juga yang ketua kita, ketua KPID, gantengan dia daripada Nian. Iya, sebagai ketua KPID, dan juga abang kita, Bang Roni, selaku koordinator bidang kelembagaan KPID. Nah, saya mau nanya lagi nih, penasaran banget nih, abang-abang ke ketuanya dulu dah lagi. Ketua dulu, jangan longkapin bahasanya. Pak Ketua, Pak Ketua, ini pengen nanya nih. Apa sih tujuan terciptanya siaran damai jelang pemilu di lembaga penyiaran? Ya, yang pertama tadi ya, sebenarnya negara ini kan harus disandarkan pada aturan, Bang. Ya, karena lagi-lagi amanat Undang-Undang 32 tahun 2002 itu frekuensi itu adalah dikelola oleh pemerintah atas nama negara untuk kepentingan publik, gitu ya. Maka kepentingan publik lah yang harus didahulukan. Oke. Nah, sehingga memang tadi Mas Waras gitu ya, Wasisto bilang bahwa kita sudah punya pengalaman yang begitu melelahkan. Gitu ya. 2014, 2019 gitu, banyak lembaga penyiaran yang kemudian ngeblok gitu ya kepada salah satu kandidat. Lalu imbasnya itu karena lembaga penyiaran ini mempunyai pengaruh yang begitu besar kepada pendengarnya gitu ya. Pun sama misalkan El Gangga ini punya pengaruh yang begitu besar terhadap mitra El Gangga kan gitu ya, mendengarkan. Maka kami gitu ya, ikhtiar kami bersama seluruh komponen untuk menjaga itu. Gimana caranya pemilu ini dihadapi dengan riang gembira. Pemilu ini tidak dihadapi dengan kecemasan, ketakutan gitu ya. Karena lembaga penyiaran dimanfaatkan misalkan oleh kelompok-kelompok tertentu, kan tidak boleh, Pak, gitu ya.
Nah maka ikhtiar kami gitu ya untuk menjaga itu semua. Karena di Jawa Barat ini kalau kita buka data Bang ya, jadi data Bawaslu RI, Jawa Barat ini dalam indeks kerawanan pemilu itu ketiga terawan se-Indonesia. Jadi jumlahnya itu kalau dipresentasikan itu 77,4%. Itu zona merah, Mas Waras. Nah sehingga ini kan kita harus mengantisipasi itu. Bahkan KPID Provinsi Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat gitu ya. Itu pada bulan Desember 2022 kita sudah melakukan deklarasi pemilu damai. Dengan lembaga penyiaran gitu ya, di Kota Bandung. Jadi komitmen kita kuat untuk menjaga itu semua sehingga pemilu ini dilewati dengan adem gitu ya, tidak ketakutan. Kalau dulu kan suasananya punten ya saya bilang ya Bang ya. Pemilu 2019 itu kan suasananya mencekam. Maksudnya mencekam itu masih ada istilah-istilah apa gitu ya. Cebong kampret misalnya ya. Yang sono masuk surga, yang sono masuk neraka. Kan gitu ya. Nah, itu jangan kembali lagi terulang gitu ya. Toh pemilu ini diperuntukkan kan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bang bayangkan saja gini ya, ketika contoh sederhana ya, ketika Radio El Gangga menyiarkan gitu ya, informasi yang mendiskreditkan salah satu partai politik atau salah satu capres, itu imbasnya itu ke bawah Bang, ya. Nah jangan sampai kayak gitu. Gitu. Nah kami sebagai regulator gitu ya. Itu menjaga supaya lembaga penyiaran itu tidak seperti itu. Sehingga turun ke bawahnya adem. Nah bahkan misalkan pada tanggal 6 Juni gitu ya 2023 kemarin. Jadi satu-satunya provinsi, mohon izin Mas Waras ya, satu-satunya provinsi yang mengadakan hari penyiaran daerah itu cuma provinsi Jawa Barat. Di dalamnya gitu ya, itu Pak Gubernur Kang Emil itu membacakan program namanya Pasagi, pengawasan media digital. Dan nah itu lagi digodok pergubnya. Nah cuman karena waktunya tidak cukup karena pergub itu harus dikonsultasikan ke Kemendagri gitu ya. Mudah-mudahan Pak PJ Gubernur ini Pak B gitu ya menyambut ini sebagai benteng pertahanan. Dan itu diamanatkan ke KPID Provinsi Jawa Barat. Nah apa gunanya itu? Untuk coba kan bahasa hukum itu kan ya Bang ya. Hukum tertinggi dibuat itu untuk keselamatan masyarakat. Ya. Nah artinya bahwa apa yang kemudian kita lakukan baik itu di ranah frekuensi TV sama radio maupun misalkan ide KPID Provinsi Jawa Barat dan Kang Emil untuk menjaga yang berbasiskan internet itu untuk menjaga keselamatan masyarakat. Jadi kalau ngomongin keselamatan itu kan tidak hanya fisik ya. Keselamatan ini kan berbicara tadi gitu ya, pemilu 2014-2019 tadi Mas Waras bilang sampai keluarga ada yang bercerai gitu. Perkawanan sampai berantem, jalan sampai ditutup misalkan apa segala macam itu kan menimbulkan konflik sosial yang imbasnya nanti yang lebih jauh. Itu kan bisa kita bisa gontok-gontokan konflik di masyarakat dan bisa meluas ya, Bang ya. Nah ini yang kemudian harus kita jaga sebenarnya ya. Pemilu 2024 ini harapan kita semua gitu ya bahwa di Jawa Barat ya yang kemudian ini adalah lumbung emas. Saya pikir yang dimaksud lumbung emas ini DPT-nya terbanyak se-Indonesia gitu ya, yang menjadi rebutan. Jadi jangan sampai nanti
di Jawa Barat ini terjadi sesuatu hal yang kemudian di luar pakem demokrasi, pakem masyarakat kita yang gotong royong gitu ya, yang sopan, yang santun. Nah, itu yang harus kita jaga sama-sama, Bang. Oke. Nah, saya kan mau nanya lagi. Tadi panjang lebar jadi paham dah. Mitra legal pasti jadi paham. Nah, saya pengen ngobrol nih bareng Mas Waras. Siapa sih yang nggak tahu Mas Waras nih? Ibarat kata justru beliau artisnya daripada Nian nih. Di kalangan warga Bekasi siapa sih yang nggak tahu beliau? Mas Waras, tanggapan ini gebrakan dari KPID ini tentang terciptanya nih siaran damai jelang pemilu di lembaga penyiaran. Ya, saya pikir sekali lagi ya, saya tadi dari awal saya sudah sampaikan apresiasi ke kawan-kawan saya, saudara-saudara saya di KPID yang sudah berani duluan gitu. Artinya mengantisipasi pemilu damai ini memang tidak dadakan. Tidak bisa besok mau ribut baru sekarang dicari sumbernya, nggak bisa. Iya. Artinya harus jauh-jauh hari dan ini sudah dilakukan KPID. Nah, tentu kalau di soal tadi yang saya bilang udara, frekuensi baik itu radio dan TV KPID sudah kontrol. Bagi saya khususnya misalnya saya ini kan dari partai. Artinya di badan saya ini melekat misalnya saya sebagai caleg, juga saya sebagai petugas partai, sebagai pengurus partai gitu. Ya tentu kami pun juga harus sama. Artinya membawakan kampanye, membawakan pesan-pesan, membawakan informasi yang nggak boleh memprovokasi, mengadu domba, bicara sara, politik identitas hanya untuk menang, itu nggak boleh. Toh kalau bagi saya 2 kali ikut pileg, 2 kali ikut pemilu. Menang kalah mah garis tangan kok. Oh gitu. Dan alhamdulillah saya nggak pernah kalah. Luar biasa. Saya nggak pernah kalah gitu. Jadi menurut saya nggak usah lah pakai cara-cara yang ekstrim, yang harus jelekin partai satu dengan yang lain, caleg satu dengan yang lain. Artinya dari sisi kami pun sebagai partai politik maupun sebagai caleg, dan tentu saya akan menghimbau juga kepada kawan-kawan saya partai politik dan para caleg, karena hampir semua juga kita berkawan. Kan lucu gini Kang, kira-kira misalnya saya berkompetitor dengan partai ABC gitu. Tiap hari kita ngopi bareng gitu. Ya kan, pengurus-pengurus anggap aja ini kita bicara Jawa Barat gitu. Ngopi bareng, makan bareng. Terus pas kampanye di dapil isunya macam-macam. Wah, jangan pilih jangan pilih ini begini, kan jadi lucu gitu loh. Dan saya pikir sebetulnya kalau kita sadar di tingkat nasional pun seperti itu gitu loh. Jadi kalau di nasional bisa ngopi bareng para tokoh, para elit, kenapa yang di bawah ribut sih? Nah, tentu akhirnya kembali juga kepada lembaga-lembaga penyiaran tadi yang dimaksud Kang Adi. Ya contoh di Bekasi ini kan yang terkenal salah satunya El Gangga, dan pendengarnya setahu saya sudah puluhan tahun ini pendengar Milita. 2,4 juta. 2,4 juta. Nah, kalau kita bicara DPT yang tadi disampaikan Kang Adi terbesar, Bogor itu hampir 4 juta. Depok itu 2,2, sudah 6,2. Kota Bekasi 2,4, sudah 8,6. Kabupaten Bekasi kurang lebih 1,9, sudah 9 sekian. Sudah hampir 10 juta, tambah Kerawang lah taruh. Itu udah hampir 12 juta loh. Rakyat yang sehari-hari ikut mendengarkan El Gangga gitu loh. Nah, kalau El Gangganya juga tadi, contoh nih, misalnya berpihak ke salah satu partai, nanti ke salah satu capres, ya itu akan membuat polemik di bawah. Ya artinya partai politiknya juga introspeksi,
menahan diri untuk tidak melakukan provokasi atau hoax atau berita menyesatkan, lembaga-lembaga penyiarannya udahlah banyakin dengerin dangdut aja daripada ngomong atau berpihak. Iya. Kan bisa joget-joget di sawah. Jadi politik tuh harus riang gembira. Gitu. Jangan menyesatkan. Kira-kira ke sana lah tujuannya. Gitu Kang. Iya benar. Nah kan di era digital ini nih Bang Adi, Mas Waras dan juga Bang Roni nih tanggapannya nih mengenai konten kampanye di media sosial yang sudah tersebar secara masif. Ini tanggapannya seperti tadi. Bang Adi dulu dah. Nanti baru. Ini tadi ya yang saya bilang ya. Jadi ada kekosongan regulasi. Oke. Jadi negara, Mas Waras gitu ya, negara belum hadir ya dalam konteks siapa sih yang berwenang untuk melakukan pengawasan gitu ya di ranah yang berbasiskan internet. Oke. Nah maka Jawa Barat gitu ya sebagai provinsi terbesar, sebagai masyarakat terbesar, sebagai inisiator menciptakan sesuatu hal yang kemudian ditiru oleh provinsi lain dan oleh pemerintah pusat, maka tadi yang saya bilang Bang, jadi tanggal 6 Juni itu kita sudah melakukan deklarasi program Pasagi. Nah harapannya ini juga minta bantuan nanti sama Mas Waras Wasisto gitu ya, karena beliau ini adalah bagian dari legislator gitu. Mudah-mudahan beliau mampu untuk mensounding ini ke Pak PJ gitu ya, bahwa pertahanan kita harus dilengkapi itu dari yang berbasiskan internet. Satu itu, jadi jangka menengah ya. Nah jangka panjangnya saya pikir gitu ya, banyak bolong di Undang-Undang 32 tahun 2002. Nah maka kami juga sudah menyuarakan revisi Undang-Undang 32 tahun 2002. Jadi Bang, di pasal 1 gitu ya Undang-Undang 32 tahun 2002 itu ada penjelasan penyiaran. Nah penjelasan penyiaran itu kalau diinterpretasikan gitu ya, itu hanya yang menggunakan frekuensi. Nggak adil dong gitu ya maksudnya. TV sama radio diawasi oleh lembaga negara yang namanya KPI, tapi kemudian yang berbasiskan internet tidak ada yang mengawasi. Nah maka kami ya KPI seluruh Indonesia itu mendorong revisi undang-undang bahwa penyiaran itu diperluas. Yang berbasis internet juga harus diawasi gitu ya. Nah salah satunya itu misalkan opsinya itu oleh kami. Karena kalau kita mengacu pada negara-negara yang lain, misalkan Australia misalkan ya, Jerman misalkan. Jadi yang berbasiskan internet itu diawasinya oleh Komisi Penyiaran Jerman dan Australia itu. Nah kita belum gitu ya, maka kami mendorong istilah penyiaran berkeadilan itu. Karena distribusi informasi politik misalkan ya di media sosial ini udah sangat meresahkan saya bilang. Jadi udah sangat meresahkan gitu ya. Ketatnya pengawasan KPI terhadap lembaga penyiaran gitu ya, itu kan menahan diri ya, TV sama radio menahan diri. Kalau toh memang ada, itu diayun betul, soft betul gitu ya, pemihakan itu. Tapi ketika ngomong media sosial atau media yang berbasis internet itu belak-belakan betul gitu ya, vulgar betul. Dan ini membawa dampak yang begitu sangat negatif gitu ya. Nah makanya kami selalu menghimbau gitu ya, atau kami selalu memohon gitu kepada Komisi 1 DPR RI terutama gitu ya, yang menggawangi lahirnya Undang-Undang 32 tahun 2002 ini. Ini adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk keselamatan masyarakat supaya media sosial ini gitu ya, atau media yang berbasis internet ini negara hadir dan mengawasi itu. Nah ini yang kemudian catatan-catatannya. Bang gini, kalau kita belajar dari negara-negara yang lain gitu ya, ambil contoh misalkan kenapa sih
negara-negara Arab gitu ya, yang kita kenal misalkan dalam kajian hubungan internasional itu Arab Spring, ya. Punten ya, saya bilang satu agama, Mas Waras ya, Bang ya, satu suku di sana itu, lalu luluh latah konflik. Itu imbas dari bahwa bagaimana bebasnya media sosial gitu ya. Di sana itu yang memicu itu. Itu provokasi aja. Nah, terprovokasi gitu ya, apa segala macam. Kita harus berkaca ke sana gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus sama-sama diantisipasi gitu ya, bahwa jelang pemilu 2024 ini gitu ya, media sosial juga menjadi objek gitu ya, pengawasan gitu oleh institusi-institusi yang berwenang. Oke. Gitu, Bang. Siap. Mungkin Bang Roni ada tanggapannya? Gantian Bang Roni dari penjelasan abang kita, Bang Ketua ini. Ya, gantengan. sedikit saja. Jadi kalau saya ingin flashback, saya ingin bagi tiga platform media ya. Secara garis besar sebenarnya lebih banyak. Tapi secara garis besar ada 3 platform print. Nanti ini kaitan dengan dunia politik ya. Platform print, platform print ya, platform terestrial, penyiaran terestrial, kemudian platform digital. Platform print ini kan sebenarnya udah masa lalu. Dalam konteks kepemiluan kita sudah Republik ini mengalami satu fase media yang disebut dengan media partisan. Jadi pemilu 55 itu hampir semua partai punya media dan tidak ada regulasinya. Disilahkan setiap partai punya media dan membesarkan media itu, kemudian media menjadi corong partai politik gitu ya. Karena kenapa itu menjadi boleh? Karena tergantung pada kemampuan si partai politik itu dan aktor-aktornya. Kalau dia punya uang ya berarti medianya besar gitu ya. Tapi ada fase kedua yang disebut dengan tadi platform terestrial, penyiaran terestrial, yang sebenarnya penyerahannya bukan pada seberapa besar modal yang dimiliki, tetapi kembali kepada siapa yang memiliki ruang itu, gitu ya. Nah, yang memiliki ruang penyiaran terestrial itu adalah publik, gitu ya. Jadi ketika ada TV, ada radio menggunakan frekuensi, sedangkan frekuensi tadi dijelaskan ketua itu bukan milik golongan tertentu, bukan milik partai tertentu, gitu ya, termasuk bukan milik pengusaha tertentu, tapi milik publik, maka penggunaan frekuensi tidak bisa semena-mena karena kepemilikan frekuensi itu milik publik. Maka setiap konten yang disiarkannya itu tidak boleh memihak salah satu, gitu ya. Konteks politiknya seperti itu. Jadi kalau misalkan 2014-19 di sini ini ruangannya kan ada warnanya biru, ada merah gitu. Nah, ini bukan artinya ya, itu kan. Ya, maksudnya gini. Jadi ketika 14 dan 19 itu publik itu dibagi 2 berdasarkan warna televisi kan. Betul kan? Ini fans berat Inter Milan. Maksudnya gini, ada 2 warna televisi. 2 warna televisi merah dan biru yang itu yang membelah publik menjadi terbagi 2. Nah, beda Kang dengan ketika ada sebuah media cetak yang dia dimiliki oleh partai politik atau kandidat tertentu yang dia tidak mampu untuk melakukan pembelahan secara diametral. Tapi kalau lembaga penyiaran itu jauh lebih dahsyat dampaknya. Jadi ketika ada TV yang merah dengan yang biru kemudian dia berhadapan, publiknya ke bawahnya terus berhadapan. Jadi tadi Pak Kang Waras menyampaikan, ketika misalkan radio ini ngeblok ke salah satu, itu pasti dampaknya lebih kuat, jauh lebih kuat dibanding media cetak, gitu ya. Nah, cuma tadi, dan ini kan makanya regulasinya sangat ketat sekali, gitu ya. Ada khusus regulasi tentang itu. Tapi tadi ada persoalan ketiga di platform digital yang hari ini di Indonesia sayangnya gitu ya, aspek regulasinya belum mengcover itu. Padahal hari ini masyarakat sudah loncat kan ke dunia digital, yang mereka tingkat literasi rendah masuk pada dunia digital, dan mereka belum bisa melakukan apa yang disebut dengan self control gitu ya. Nah, ketika mereka tidak melakukan kontrol secara internal, maka publik melakukan permainan media sosial dengan seenaknya gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau saya akhirnya tetap mau cetak mau digital, kalau saya
versi. Ini bukan hanya persoalan KPID, tapi secara teori media harus kembali kepada media elektronik yang berbasis frekuensi, karena media yang berbasis frekuensi akan jauh lebih bertanggung jawab karena tadi persoalan tanggung jawab sosialnya lebih tinggi. Jadi kalau hari ini publik bingung dengan konten media digital, telepon saja ke Elga enggak untuk memastikan semua konten-konten ini. Saya ragu dengan konten ini, saya resah dengan konten ini. Konfirmasinya gak usah kemana-mana. Iya. Kan itu udah nanti clear lah. Ya, clear. Nah sekarang tanggapannya Mas Waras nih, beliau apalagi selaku di Komisi 10, Komisi 1. Gimana nih? Ya, jadi pertama sekali lagi memang ada kekosongan regulasi. Oke. Jadi langkah yang diambil KPID dan pemerintah Jawa Barat ini udah sangat tepat karena memang Undang-Undang 32 ya itu sudah nggak sesuai dengan zamannya. Nah, jadi dia hanya jagain TV dan radio, jagain frekuensi, sementara platform media sosial yang berbasis internet ini masuk tanpa server, tanpa reserve gitu. Nah itu saya sepakat tadi bahwa harus ada kontrol dan itu harus dilakukan oleh komisi bukan pemerintah. Karena Indonesia ini dengan berapa ya? Sekarang 400-300 juta penduduk kita. Ini pasar yang seksi. Dan kalau mau jujur sekarang platform media sosial media digital berbasis internet itu nggak ada yang punya kita. TikTok dari Cina, Instagram, Facebook dari Amerika. Nah kita tidak bisa membendung itu. Beda kalau kita dengan negara lain, misalnya kita di Cina gitu, kita nggak bisa pakai WhatsApp. WhatsApp langsung diblok, nggak bisa. Begitu kita masuk Cina, kita nggak bisa komunikasi lewat WA. Ada negara-negara yang mampu melakukan itu. Gitu. Misalnya di negara mana kita Facebookan ternyata di blog nggak bisa Facebookan. Kalau di Indonesia ini kan nggak, kabeh masuk. Kabeh masuk. Ya. Nah, kemudian saya ambil contoh lagi, misalnya kayak sekarang yang lagi rame judi online, slot. Kita nggak pernah tahu. Saya sedikit tertarik untuk menelusuri ini. Ternyata dari Indonesia itu, dari yang karyawan main, sopir main, pembantu main, ibu-ibu rumah tangga main, satu hari itu 1 T bos. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena servernya ada di Vietnam, ada di Kamboja. Nah kalau ini nggak dibuat aturan yang tadi dibilang Kang Adi, ini saya kasih ilustrasi contoh aja. Gimana kita mau bendung? Gimana kita mau stop yang namanya, mohon maaf nih, judi online. Kan basisnya juga sosial media dan internet. Kita nggak punya aturan mengatur itu. Dan Indonesia ini pangsa pasar yang luar biasa. Kalau satu hari katakanlah 300 juta ini main, anggap aja 50%. Berarti 150 juta orang. Kalau main 1.000 aja. Dikali berapa? Kali 150 juta. Berapa T? Emang nggak berasa. Ya, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang biasa gitu. Dan nggak akan ada yang menang lah lawan mesin. Iya kan? Gitu. Lawan mesin gitu. Ini salah satu contoh gitu. Kita belum bicara Instagram, Facebook, misalnya Twitter dan lain-lain. Dan kita nggak pemerintah kita nggak pernah strike soal itu. Nah, tentu ya doakan saja nanti saya terpilih. Saya bisa menjadi bagian dari Komisi 1 karena ini penting ini. Ini penting untuk kelangsungan generasi kita. Kalau regulasinya nggak dibuat, pemerintahnya nggak tegas, udah jadi barbar kita. Dan mereka masuk itu orientasinya hanya cuan. Hanya bisnis dan menguntungkan, nggak ada orientasi yang lain. Itu, dan kita, pemerintah kita nggak pernah kok memblokir salah satu platformnya yang masuk dari luar negeri apapun, mau Line kayak, mau Facebook kayak, mau Instagram kayak, mau WhatsApp kayak, mau apapun lah. Kita kan belum pernah dengar juga pemerintah Indonesia karena begini-begini memblokir Facebook, kan nggak pernah. Memblokir Instagram nggak pernah. Nah sekarang nggak pernah dilakukan, terus kontrol juga nggak ada, regulasinya nggak ada, mau jadi apa kita? Iya benar-benar. Generasi kita
ya mungkin generasi cucu-cucu saya nanti makin rusak. Nah tentu ini kayak KPID, Mas Adi, teman-teman Kang Roni yang peduli ini ya ke depan regulasinya harus kita buat. Kalau saya terpilih, saya akan ambil komisi 1 kalau gitu. Saya akan supaya undang-undangnya, regulasinya kita buat. Saya pikir gitu, Kang. Oh, luar biasa. Nah, saya pengen pertanyaan pamungkas nih. Pertanyaan Bang Adi dulu deh. Menurut Bang Adi, apa peran masyarakat khususnya mitra pendengar Radio Elga yang sejabotabek yang 2,4 juta pendengar ini? Apa peran masyarakat dalam ikut berkolaborasi mewujudkan siaran damai jelang pemilu di lembaga penyiaran? Ya, Bang, gini, ini amanat undang-undang lagi ya. Jadi Undang-Undang 32 tahun 2002 itu paling tidak di pasal 53 itu dituliskan peran serta masyarakat. Oke. Nah, masyarakat di sini itu masyarakat umum. Masyarakat itu punya hak, kewajiban dan tanggung jawab, hak dan kewajiban. Haknya untuk mendapatkan informasi yang layak dan benar melalui lembaga penyiaran. Kewajibannya gitu ya untuk menjaga iklim penyiaran itu sehat. Gitu ya. Nah, tanggung jawabnya bahwa bagaimana masyarakat juga ikut serta gitu ya dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Nah, maka ini mitra Elgangga gitu ya. Amanat undang-undang yang kemudian memberikan gitu ya hak ya tanggung jawab itu kepada masyarakat gitu ya untuk melaporkan tadi ya kalau menemukan lembaga penyiaran itu diindikasikan gitu ya tidak baik. Nah, maka KPID Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 itu Bang gitu ya itu ada program pengawasan semesta namanya. Jadi pengawasan semesta itu gitu ya mendorong publik ikut serta dalam melakukan monitoring. Bahkan kami mempunyai grup WhatsApp-nya. Iya Bang. Jadi kami memberikan reward, anugerah kepada masyarakat yang kemudian peduli terhadap penyiaran, yang kemudian care terhadap penyiaran gitu ya, yang banyak melaporkan bahwa indikasi pelanggaran di lembaga penyiaran. Jadi jangan takut, lagi-lagi frekuensi yang digunakan oleh Radio Elgangga, TV A, TV B itu bukan milik Elgangga atau bukan milik TV AB gitu ya, tapi milik kita semua masyarakat Indonesia, dikelola oleh pemerintah atas nama negara. Jadi kalau ada hal yang kemudian tidak berkenan gitu ya, secara budaya, secara norma, misalkan contoh Bang, ini contoh misalkan ya, radio memutarkan lagu yang berlirikan cabul, yang berbau seks misalkan, yang berbau kata-kata kekerasan, itu nggak boleh. Laporkan ke kami. Lalu ada TV misalkan ya, yang mempertontonkan adegan kekerasan, misalkan narkoba, misalkan ya, memunculkan misalkan perempuan tidak dihormati, ya. Ada sinetron yang kemudian menarik-narik rambut perempuan, nah itu kan menyalahi regulasi. Laporkan ke kami. Nah ini yang kemudian harus didorong gitu ya, peran serta masyarakat di bidang penyiaran ini, karena itu amanat undang-undang. Terakhir Mas Waras nih, tanggapannya apa peran masyarakat dalam ikut berkolaborasi mewujudkan siaran damai jelang pemilu di lembaga penyiaran? Ya saya pikir ini akhirnya kembali ke kebersamaan ya. Artinya kalau kita bisa bicara masyarakat secara individual akan sangat sulit. Tentu contoh Elgangga ini kan bagian dari radio yang punya fan, punya penggemar paling banyak. Tentu para pendengar Elgangga harus diedukasi terus, harus dikasih pesan-pesan terus yang kemudian bagaimana mengajak pesta demokrasi besok itu ya benar-benar pesta demokrasi yang riang gembira gitu. Nggak ada isu perpecahan, nggak ada ngeblok ke salah satu partai, salah satu caleg dan lain sebagainya. Saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami pun tentu bicara partai kan punya pengurus, bicara
individualnya sebagai caleg punya tim, ya kita akan masing-masing lah. Artinya kalau semua ini melakukan hal yang sama, maka nawaitu yang tadi disampaikan Kang Adi dengan teman-teman KPID ini, insya Allah Jawa Barat adem ayam lah, tentrem. Amin. Insya Allah itu artinya ini menjadi kewajiban kita bersama. Saya pikir gitu, Kang. Ya secara nggak langsung ini meminta KPID itu harus sering-sering nih. Karena waktu juga pengen mau ke Bang Roni, udah habis waktunya, udah lewat 3 menit. Iya, pokoknya terima kasih banyak buat ketua kita nih Bang Adiana. Selamat, terima kasih banyak selaku ketua KPID Jawa Barat, dan juga Mas Waras. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih banyak, harus kesini lagi nih kudu Insya Allah. mampir. Dan juga Bang Roni Tabroni, terima kasih banyak selaku koordinator bidang kelembagaan KPID. Terima kasih banyak, pokoknya jangan kapok kemari untuk mensosialisasikan program-programnya. Oke, terima kasih banyak buat mitra dagangan semuanya, bersama Nian dan juga Babang Jerry.